Pagi itu, langit Madinah membentang cerah. Di bawahnya seorang pemuda duduk bersila di rumahnya. Sulaiman bin Yasar, seorang tabi'in yang dikenal karena ilmunya dan ketaatannya kepada Allah, tengah tenggelam dalam renungan. Di benaknya mengalir doa-doa dan ayat-ayat suci yang menemani kesehariannya. Namun di tengah keheningan itu, langkah kaki terdengar dari pintu rumah. Sulaiman terkejut ketika mendapati seorang perempuan cantik berdiri di ambang pintu. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama, membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Tanpa ragu, perempuan itu mendekatinya. Senyum penuh goda terlukis di bibirnya. "Berbuatlah sesuatu yang menyenangkan bagiku," ujar perempuan itu dengan suara lembut, namun mengandung maksud yang dalam. Sulaiman yang awalnya berpikir dia hanya menginginkan makanan, segera mengambil sepotong roti dan menyerahkannya. Namun perempuan itu hanya tersenyum sambil menggeleng. "Aku tak butuh makanan, aku menginginkanmu. Buatlah aku senang seperti seorang istri kepada suaminya," katanya dengan berani. Sulaiman tersentak. Wajahnya memerah, bukan karena tergoda, tapi karena ketakutan. Tanpa berkata-kata, dia segera meletakkan kepalanya di antara lututnya dan menangis. Perempuan itu kebingungan melihat reaksi Sulaiman yang tak biasa. Tak lama kemudian, dia menutup wajahnya dan pergi, meninggalkan rumah Sulaiman dengan perasaan bercampur aduk. Malam itu, Sulaiman bermimpi bertemu dengan seorang sosok yang tak asing. Di hadapannya berdiri Nabi Yusuf, seorang nabi yang juga pernah digoda oleh Zulaikha. Sulaiman bertanya dengan keraguan, "Apakah engkau benar-benar Nabi Yusuf?" Nabi Yusuf menjawab dengan lembut, "Iya, aku adalah Yusuf yang pernah digoda Zulaikha. Namun kamu, wahai Sulaiman, engkau lebih kuat dariku. Kamu tidak menginginkan perempuan yang menggoda hatimu, sementara aku dulu sempat terbesit keinginan itu." Sulaiman terbangun dengan hati yang bergetar. Mimpi itu menjadi tanda bahwa Allah telah memberinya kekuatan luar biasa untuk menahan godaan. Meski kesempatan terbuka lebar, dia tetap memilih untuk menjauhkan diri dari maksiat. Beberapa waktu kemudian, Sulaiman bersama seorang temannya pergi menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan menuju Makkah, mereka singgah di sebuah tempat bernama Al-Abwa. Ketika temannya pergi ke pasar untuk membeli bekal, Sulaiman tinggal sendirian di tendanya. Tiba-tiba, seorang perempuan Badui cantik datang menghampirinya. Wajahnya begitu memikat, lebih dari siapapun yang pernah Sulaiman lihat. Tanpa basa-basi, perempuan itu mengungkapkan keinginannya. "Aku ingin engkau berbuat sesuatu yang hanya dilakukan oleh suami kepada istrinya." Sulaiman terdiam. Di dalam hatinya muncul gelombang ketakutan yang besar. Bukan takut pada perempuan itu, tapi takut pada Allah. Dia mengingatkan perempuan itu, "Bersiaplah bertemu dengan iblis," katanya dengan suara gemetar. Kemudian dia menangis dalam-dalam, memohon perlindungan dari godaan dunia. Temannya yang baru saja kembali dari pasar, terkejut melihat Sulaiman menangis terseduh-seduh. "Apa yang membuatmu menangis?" tanya temannya. Sulaiman sambil mencoba menutupi kebenaran berkata, "Aku merindukan anak perempuanku." Namun temannya tak puas dengan jawaban itu. Setelah didesak, akhirnya Sulaiman menceritakan kejadian sebenarnya. Mendengar kisah itu, temannya ikut menangis, merasa jika ia berada di posisi Sulaiman, mungkin ia tak sanggup menahan godaan tersebut. Hari itu, Sulaiman menyelesaikan ibadah hajinya. Saat berada di Masjidil Haram, dia mendatangi Hajar Aswad, mencium batu suci itu dengan penuh khusyuk. Kemudian, Sulaiman duduk di pojokan, memeluk lututnya, dan terlelap dalam rasa syukur. Di dalam tidurnya, kembali sosok Nabi Yusuf muncul. Wajahnya bercahaya, lebih tampan dari yang dibayangkan siapapun. Nabi Yusuf memuji Sulaiman sekali lagi. "Engkau lebih mulia, wahai Sulaiman. Saat aku digoda Zulaikha, hatiku sempat bergetar, namun engkau menolak godaan tanpa ragu. Allah merahmatimu." Sulaiman terbangun dari tidurnya, tersenyum penuh syukur. Ia tahu Allah telah mengujinya dengan sesuatu yang begitu sulit, namun ia berhasil melewatinya dengan iman yang kokoh. Keimanannya menjadi pelajaran bagi setiap orang yang mendengar kisahnya, bahwa nafsu dapat ditaklukkan dengan hati yang tulus dan cinta kepada Sang Pencipta. Kisah Sulaiman bin Yasar adalah cermin keimanan yang teguh di tengah badai godaan. Ketampanan dan kekuatan fisiknya bukanlah daya tarik utamanya, melainkan ketulusan hatinya dalam menjaga kehormatan diri dan ketaatannya kepada Allah. Dia menjadi teladan bagi banyak orang, bukan hanya karena keilmuannya, tapi karena kebijaksanaannya dalam mengatasi godaan yang paling mendasar dari manusia, nafsu. Setiap perjalanan hidupnya mengingatkan kita bahwa sejatinya iman bukan sekadar dalam doa atau ibadah, tapi juga dalam bagaimana kita menjaga diri dari hal-hal yang bisa menggoyahkan jiwa.
Dalam keteguhan itu, Sulaiman menemukan rahmat Allah yang tak terhingga dan mengajarkan pada kita bahwa sejauh apapun perjalanan hidup, cinta dan takut kepada Allah, as tambanetsu.